Jagongan Penana. Halo teman-teman, ini episode pertama kita nyoba-nyoba bikin podcast. Awalnya karena ngobrol iseng-iseng sama beberapa teman-teman, termasuk Mas Hilmi dan Mas Anggit. Terus ya kita nyoba bikin podcast. Hanya baru bisa terrealisasi saat ini. Nah, untuk podcast pertama sebenarnya nggak ada persiapan yang cukup matang ya. Antara kita mau bikin apa, arah pembicaraannya kemana, itu yang penting jalan dulu lah. Nah, untuk podcast pertama ini kita ngajak salah satu teman kita, pelanggan yang cukup lama. Saya kenal beliau tahun 2017 waktu masih di Gerobak. Alhamdulillah sampai saat ini masih berteman baik. Bung Santos namanya. Monggo Bung Santos. Halo teman-teman semua, saya Santos dari Jogja. Dan ya seperti yang sudah Bung Tatang tadi ceritakan, saya memang pelanggan setia dari Jagongan 2017 hingga saat ini. Kita mau bahas apa hari ini, Bung? Nggak tahu, Bung. Kita bahas apa ya? Kita bahas yang sederhana aja. Oke. Bung Santos ini unik karena dalam perkenalan dari 2017 sampai 2025 ini saya sudah beberapa kali tuh mengganti nama belakang Bung Santos, dari Santos keramik ya kan, Santos parfum, Santos sambel, Santos kopi, sampai Santos jalan-jalan terakhir tak ganti. Ceritakan Bung, jenengan itu siapa dan fungsinya apa gitu? Fungsinya Oke. apa? Ini sebuah pertanyaan yang langsung menusuk sekali ya. Jadi apa ya, kalau melihat perjalanan uripku itu sungguh sangat unik ya. Tumbuh besar di desa, sampai sekarang masih tinggal di desa, tapi juga tidak pernah meninggalkan Jogja sama sekali hingga saat ini, meskipun berganti-ganti pekerjaan tadi sesuai nama belakang di kontak Mas Tatang tadi, dari keramik, dari parfum kopi, hingga menjadi barista, hingga sekarang bekerja di bidang yang berbau jalan-jalan tadi. Sungguh unik ya, apa ya, nek dibilang itu, saya kan orangnya nggak semakin sini mikirnya, oh memang jalannya semesta atau Tuhan tuh memang seperti itu ya. Saya cuma ngikutin, oh ketika sini ya udah saya ikutin dulu, saya telatenin satu demi satu hingga berproses seperti yang Mas Tatang kenal seperti sekarang tadi, sesuai belakangnya tadi. Oke. Sampai pada akhirnya Bung Santos ke jalan-jalan. Menurutku ada hal yang menarik tuh, karena Bung Santos mengemas sebuah tour dengan spirit berjalan kaki dan menyusuri kota gede. Apa kota gede itu, Bung? Kota gede itu eksotis bagi saya. Oke. Sebuah kota tertua di Jogja ya, sebagai sebuah kota tua. Dengan kalau kita ke sana itu ibaratnya itu kita menyusuri lorong-lorong waktu dulu, leluhur kita seperti apa, bagaimana mereka menata kota ya, namanya sendiri sudah kota gede ya, kota besar. Jadi kita melihat bagaimana majunya peradaban pada era itu ya. Jadi ya memang sungguh sangat menarik. Dan kenapa jalan-jalan ya, sebenarnya idenya sederhana. Kota gede itu kan besar, tapi bisa dibilang kecil. Jalannya kecil. Oke, ya. Jarak antar rumahnya rapet karena untuk ini sosial ya. Jadi supaya antar warga itu tidak berjarak. Tapi ya kembali lagi, memang paling nyaman itu disusuri kalau jalan kaki, bisa ngelihat di situ ada apa, di situ bangunannya, mungkin sambil membaca sejarahnya. Memang kota gede itu sangat-sangat menarik. Oke. Setahu saya kota gede itu adalah keraton pertama kerajaan Mataram Islam ya, setelah perpindahan dari Pajang, kemudian dibawalah ke kota gede, menjadi cikal bakal kerajaan Kesultanan pertama yang ada di DIY yang sekarang menjadi
Yogyakarta dan menjadi Solo ya, Surakarta ya. Nah, dalam trip jalan-jalan, apakah Bung Santos menceritakan juga tuh tentang hal dulu Panembahan Senopati berada di sini, kemudian apa yang terjadi dan lain sebagainya, itu diceritakan? Ya tentu saja ya, karena kembali lagi tidak lepas dari yang namanya sejarah kerajaan Mataram Islam. Coba saya luruskan sedikit tadi kan, dulu belum kesultanan, jadi masih berupa kerajaan Mataram Islam pertama dulu masih bernama belum ada Jogja maupun Solo, jadi masih berupa kerajaan Mataram Islam, masih dari dulu menjadi hutan, gimana berkembang menjadi sebuah kota komunal yang cukup besar dengan susunan yang disebutnya itu catur gatra, dengan adanya keraton, alun-alun, masjid dan juga pasar sebagai unsur-unsur di masyarakat. Jadi otomatis ketika kita masuk ke lorong-lorong waktu, sejarah itu tidak lepas. Bagaimana dulu Panembahan Senopati itu pertama kali di situ mengembangkan kota gede itu seperti apa, hingga nanti berkembang menjadi sebuah kota yang cukup maju pada eranya. Ya, otomatis sejarah itu juga akan disampaikan kepada para yang join jalan-jalan itu, tentu saja. Oke, menarik sekali, karena semakin kesini itu semakin banyak teman-teman muda yang mulai menyukai sejarah tuh, mulai mencintai tentang era-era kerajaan. Dari berbagai macam banyak channel yang membantu mereka untuk menyusuri zaman-zaman kerajaan. Nah, terus Bung Santos mengaplikasikannya kepada trip jalan-jalan tersebut ya, kepada anak muda. Kalau nggak salah, Sultan Agung lahir di Kota Gede. Kebetulan iya. Kebetulan iya. Sultan Agung yang saat ini menjadi tokoh pahlawan nasional ya, karena perjuangan beliau melawan VOC ya, waktu itu di Batavia. Apa sih yang unik dari Kota Gede selain tempat bangunannya yang memang ikonik banget ya? Banget. Kemudian cerita, apa kira-kira sih nggak diketahui banyak orang tentang Kota Gede, Bung? Kota Gede itu mungkin yang sekarang cukup yang lainnya, yang ku bilang 4 unsur tadi, yang dari kedaton, dari alun-alun, pasar, masjid. Mungkin sekarang yang orang nggak paham adalah sekarang ada sebuah kampung yang namanya itu Kampung Alun-Alun, yang dulu itu merupakan alun-alun Kota Gede. Beneran alun-alun gitu ya? Dulunya alun-alun. Oke. Dulunya alun-alun. Jadi sekarang kampungnya pun masih bernama Kampung Alun-Alun. Oke. Tapi otomatis kan ketika berwisata ataupun jalan-jalan mesti ada nama yang lebih familiar. Kalau orang luar lebih taunya itu namanya Between Two Gates. Oke. Atau disebutnya itu Longkang Kota Gede. Longkang Kota Gede. Memang magic sih Kota Gede. Saya beberapa kali tuh meditasi di sana karena saya menemukan tempat yang menurut saya nyaman tuh di makam. Kemudian kita ambil ke kiri tuh masuk ke wilayah Sendang. Nah, biasanya saya di sana bisa menghabiskan waktu 1-2 jam hanya untuk berdiam diri, bukan untuk mencari apapun, tapi untuk mencari sebuah ketenangan di Kota Gede. Menurut saya tempat-tempat semagis itu ya memang punya kekuatan punya ketenangan yang luar biasa. Bung Santos merasakan itu? Iya, jelas. Otomatis karena di sana tempat yang kalau bahasanya ADW itu kan sakral ya, itu kan tempat yang sakral di mana awal mula sebuah peradaban itu ada, mesti otomatis kan banyak otomatis kita kan nggak, istilahnya tuh kita sebagai orang Jawa itu kan sangat menghormati tempat itu sebagai asal mula leluhur kita kan. Ada di tempat itu otomatis kan ketenangan itu sangat dijaga, apalagi juga di sana kan juga masih dijaga oleh abdi dalem, jadi memang suasananya itu masih terjaga. Dan juga niat orang ke sana itu ketika pun berwisata itu pasti sebagian besar itu mencari ketenangan, bukan untuk yang hahaha atau yang hanya untuk kepentingan sosmed belaka, tapi memang di sana itu memang untuk lebih ke nyepi. Ada beberapa tempat yang seperti yang Mas Tatang tadi sampaikan, di Sendang itu memang tempat yang nyaman untuk nyepi, karena kita bisa melihat di sana itu memang sebuah bangunan yang sebuah tempat yang unik sih. Kasarannya kan kita cuma ngelihat ikan ya, ngelihat ikan lele putih itu, tapi kan di sana kan ngelihat lele putih pun kita bisa terkesima, ngelihat wow,
lele putih. Lele Keren. putih. Iya, iya, iya. Bagaimana itu di air seperti itu, dan itu memang sudah ada dari zaman dulu, entah itu dari zaman kapan lele itu ada di sana. Ada yang bilang itu dari zaman Mataram Islam dulu, udah puluhan ratusan tahun, bahkan ada yang bilang itu adalah simbolisasi dari para raja atau abdi dalam yang ada di sana. Tapi memang ketenangan di sana tuh memang sungguh luar biasa. Oke. Kalau kita ngomong kota gede itu kan nggak jauh-jauh dengan putri dari Panembahan Senopati, yaitu siapa namanya? Mana? Pembayun. 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 Bagaimana upaya pertama untuk penyatuan wilayah Mataram Islam itu kan melibatkan perselisihan tuh antara Kota Gede dengan Mangir, Ki Ageng Mangir. Ada beberapa situs yang juga berhubungan erat tuh dengan itu. Di tour yang Mas Santos jalankan, apakah hal-hal tersebut juga diceritakan? Kalau tentang Mangir, kupikir saat ini belum ya. Mungkin suatu saat akan ke sana. Karena peserta jalan-jalan yang sering tak lakuin itu masih ibaratnya itu masyarakat awam. Oke. Masyarakat awam. Jadi sementara masih kuberikan sejarah-sejarah yang relate dengan zaman sekarang. Misalkan kaitannya Mataram, Kota Gede itu dengan Jogja dan Solo. Sejarahnya itu bagaimana ini terbentuk, terus hingga akhirnya pecah dengan perjanjian Giyanti dan sebagainya, dan sisa peninggalan era-era Kota Gede yang masih terlihat. Jadi sementara masih di basic-basic aja dulu. Baru nanti ketika memang ada yang niat trip sejarah, istilahnya yang trip sejarah untuk mendalami sejarah itu lebih intensif, baru nanti akan lebih jauh lagi menggalinya hingga sampai ke Mangir dan Kota Gede. Seperti itu sih, Mas. Oke. Tapi akan ada arah ke sana ya, Bung ya, tentu ya. Akan, jelas ya, tentu ya. Nah, selain tentang kota yang sejarah, saat ini kan Kota Gede itu menjadi kota yang romantis ya. Banyak hal-hal yang terutama berkaitan dengan asmara itu dilakukan di sana, kayak salah satunya adalah lokasi prewedding dengan tematik Jawa klasik gitu kan. Apa sih kira-kira yang membuat pasangan, wah aku kok pingin ya berwed di Kota Gede? Menurut Bung Santos apa tuh? Mungkin kembali lagi ya, satu secara visual mereka di Kota Gede itu menarik. Secara visual itu sangat klasik, bagus. Yang kedua, mungkin secara filosofi, ketika orang prewed itu kan mereka akan memulai sebuah hubungan atau memulai sebuah lembaran baru dalam hidupnya. Sementara Kota Gede itu kan sebagai sebuah tempat yang baru. Sebuah peradaban baru. Nah, mungkin disitulah dengan harapannya, dengan melakukan prewed di Kota Gede, mungkin mereka akan berusaha untuk membuat lembaran baru dalam kehidupannya si orang-orang yang melakukan prewed di sana. Mungkin dengan ada harapan dan doa di sana, mungkin akan harapannya mereka membuka lembaran baru yang baik. Itu sih kayaknya sih di situ. Ya tentu saja secara visual memang sangat menarik juga di sana. Selain visual, Kota Gede itu terbilang ekonomis ya untuk itu kita melakukan sebuah prewedding. Mungkin kayak Mas Hilmi atau Mas Anggi itu udah pernah merasakan tuh bagaimana aksesnya dipermudah untuk kita bisa izin menggunakan tempat-tempat yang estetik itu ya. Saya merangkul tuh apa yang disampaikan Bung Santos tentang estetikanya. Saya pernah ke Trowulan tuh, dan menurut saya arsitekturnya itu nggak jauh tuh dari arsitektur Trowulan. Dia masih era-era ke Majapahit dengan simbolik gerbang terbelahnya itu ya, yang satu sisi dia lurus, satu sisi punya relief yang cukup indah. Ya, padahal kalau dari segi asmara, Kota Gede tidak berkaitan langsung ya, Bung ya. Artinya bisa dibilang bahkan Kota Gede itu kontradiksinya ya. Artinya percintaan yang ada di Pembayun dan Mangir, Ki Ageng Mangir itu mengalami sebuah problematika. Tapi tetap tidak ada sangkut pautnya mungkin ya dengan kegiatan estetik prewedding di Kota Gede. Bung Santos, gimana sih caranya bisa ikut tur jalan-jalan Kota Gede dengan jenengan? Dengan apa ya? Sebenarnya sekarang kan banyak sekali
tour juga tematik ya di kota gede itu kan sekarang sudah hampir semua tour jalan-jalan itu pasti ada di kota gede karena memang kota gede itu kota yang ramah pejalan kaki satu. Terus yang kedua, ketika biasanya yang sudah yang terjadi padaku itu kalau orang pengen join aku satu bisa lewat media sosialku biasanya, nanti biasanya banyak yang bertanya kalau mau kota gede dan sebagainya, nanti ada syarat dan ketentuannya. Yang kedua, melalui tempatku bekerja juga ada. Biasanya memang kita setiap berapa bulan sekali itu bikin acara reguler jalan-jalan di kota gede seperti itu sih. Tapi memang rata-rata udah kenal, udah tahu, melihat sosial media, biasanya mereka akan langsung DM langsung sih. Banyak kan kayak gitu melalui Instagram. Paling banyak di Instagram karena kelihatan visualnya dulu kan. Kayak gitu. Nah, yang menarik saat ini Kota Gede direspon oleh teman-teman praktisi kopi ya. Kita bicara ke kopi nih karena kita podcastnya juga di warung kopi ya. Sambil rokokan Bung Menra tegang. Aku sebenarnya tegang nih ngobrol karo jenengan-jenengan. Jadi gini, beberapa coffee shop itu kan didirikan di Kota Gede dengan tematik yang cukup cukup epic ya, cukup asik gitu. Kayak misalkan ada Island di sana, terus kemudian ada Wispas, ada Nutur, Pangala Ritz. Itu kan tempat-tempat yang menurutku istimewa ya. Dia bisa berada di situ dengan tetap mempertahankan ruang aslinya, yang kemudian merubah tempat-tempat yang estetik itu menjadi sebuah coffee shop. Menurut Bang Santos, bagaimana itu Bang? Kembali lagi soal coffee shop ya, itu kebalik itu sebenarnya sih itu yang harusnya jawab. Iya. Kalau coffee shop bukan saya, tapi enggak salah kalau saya yang jawab nanti ada keberpihakan gitu. Iya, ada keberpihakan. Mending Bung Santos saja tuh yang jawab. Kalau aku sebagai orang pernah di dunia kopi dan sekarang melihatnya dari kacamata awam maupun dari sisi wisatawan ya, dari sisi konsumen. Satu, lokasinya sangat menyenangkan, lokasinya dan rata-rata kan memang yang di Kota Gede itu kan berada di kawasan heritage. Ya. Otomatis bangunan mereka secara teori itu tidak boleh dirubah. Ada perda yang mengatur itu Jadi mau ketika membuat usaha di sana itu tidak boleh merubah fasad asli. Kalaupun ditambahin itu boleh, tapi tidak boleh merubah wujud asli dari bangunan tersebut. Menurut Perda Heritage ya. Nah, jadi makanya rata-rata yang ditawarkan oleh coffee shop itu yang setahu saya, termasuk tadi beberapa yang disebutkan tadi, memang mereka rata-rata menawarkan konsep heritage. Satu, ketika masuk ke gang-gang yang berada kopi-kopinya yang coffee shop yang berada di dalam gang itu rata-rata ditawarkan adalah ambience-nya tenang, heritage, dan juga mungkin ketika malam-malam Kota Gede itu kan kalau masuk ke gang-gang kalau malam itu kan ya agak-agak ya karena banyak bangunan kosong ya, jadi agak-agak bagi beberapa orang cukup punya vibes tersendiri ya. Tapi setahu saya juga memang lebih ke karena tempatnya di Kota Gede sih, itu yang daya tarik plusnya. Mereka mesti akan rata-rata dengan bahasa marketingnya itu tetap value belakangnya Kota Gede yang dijual gitu, karena rata-rata pangsa pasarnya juga yang siang itu mesti yang jalan-jalan di Kota Gede. Biasanya kalau malam itu rata-rata kan yang anak muda memang niat ke sana untuk mungkin nongkrong dengan temannya atau nyepi sih, rata-rata kayak gitu. Pasar itu. Berarti secara nggak langsung keberadaan teman-teman praktisi atau coffee shop yang ada di Kota Gede itu juga membantu untuk mempromosikan Kota Gede ya sebagai destinasi wisata. Bagaimana tanggapan warga asli Kota Gede tentang tentang kegiatan wisata yang melibatkan kampung mereka tuh? Sejauh ini yang ku temui adalah ada beberapa memang yang coffee shop itu memang berhubungan langsung atau mereka berizin istilahnya dengan kampung wisatanya setempat. Jadi mereka sudah ada koordinasi, nanti ketika ada tur wisata dan sebagainya itu mungkin ada yang didatengin ke sebuah coffee shop tersebut, jadi mereka memang ada gimmicknya untuk di coffee shop tersebut. Tapi sejauh ini tidak ada istilahnya konflik. Itu tuh
saya belum pernah mendengar sih kalau ada sampai konflik ada warga setempat, karena setahu saya memang rata-rata pemilik di sana itu memang ada jaringan di sana, ada koneksi, ada jaringan, atau memang ada keluarga yang ada di sana. Karena Kota Gede sebagai sebuah tempat yang banyak warga lokalnya dan sebagainya, dengan tetap menjaga keasriannya, jadi aku pikir masih aman saat ini ya, masih cukup membantu. Dan tentu saja karena setiap coffee shop itu mempunyai media sosial yang cukup besar cakupannya anak-anak muda, jadi mereka rata-rata juga orang-orang luar itu juga akan melihat Kota Gede itu. Kembali lagi, efeknya akan tidak hanya ke coffee shop, tapi mereka akan mendatangi Kota Gede secara umum. Oke. Artinya keberadaan coffee shop juga akan membuka peluang untuk kolaborasi ya dengan produk-produk lokal. Misal di situ ada UMKM yang memproduksi merchandise, mungkin bisa jadi untuk dikolaborasikan kepada coffee shop tersebut. Ya menurut saya bijaknya seperti itu, karena membuat sebuah warung kopi di pemukiman ya sudah seyogyanya kita beradaptasi dengan lingkungan itu, tidak terlalu berisi. Yes, betul. Nah menurut saya dari beberapa coffee shop yang saat ini sudah ada, berjalan dengan sangat baik tuh teman-teman. Beberapa sudah saya kunjungi dan saya juga seneng sih di sana. Seneng karena selain saya suka kopi, saya juga suka Kota Gedenya itu sendiri. Oke, mungkin nggak banyak ya Bung ya. Kalau diceritakan bisa bab khusus tuh untuk menceritakan Bung Santos. Nah episode pertama ini juga saya ingin mengajak Bung Santos untuk kedepannya menjadi atau duduk di sini sebagai saya menjadi pembawa acara di Jagongan ini, Mas. Ada ide mungkin apa namanya? Apa ya? Tuh Jagongan itu kan konsepnya ngobrol ya. Nggih, letes. Berarti kan Jagongan kita ngobrol. Sementara identik kalau Jagongan itu kan kopi ya. Mungkin bagi orang awam kopi. Ya gimana kalau kita bikin Jagongan ngobrol beneran, atau dalam bahasa Jawa kita tenanan. Nah, Jagongan tenanan. Jagongan tenanan. Oke, piye Mas Hilmi? Mas Hilmi, Jagongan tenanan oke. Oke, Bung Anggit iki oke ya, Jagongan tenanan. Iya, jadi kita ngobrol beneran gitu. Oke, berarti fix kita buat program ini namanya Jagongan Tenanan ya. Iya. Dan akan dipandu oleh Bung Santos. Siap. Oke, matur nuwun teman-teman. Mungkin podcast ini nggak akan ada hubungan apapun sih dengan kalian. Tapi setidaknya biarkan kami yang nggak punya kemampuan ini untuk seneng-seneng ngobrol-ngobrol dan didokumentasikan. Yes. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jagongan Tenanan.